Oke, coba deh Anda bayangin ini. Otak kita itu kan punya miliaran sel Miliaran? dengan triliunan koneksi. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita ngintip ke dalam sesuatu yang serumit itu tanpa merusaknya? Betul, kalau kita nggak bisa lihat sirkuitnya, gimana kita bisa tahu cara kerjanya, kan? Nah, itu dia. Itu pertanyaan yang menghantui para ilmuwan selama berabad-abad. Otak itu kayak kota metropolitan raksasa yang lampunya mati total. Analogi yang bagus. Kita tahu di dalamnya ada aktivitas luar biasa, tapi kita nggak bisa lihat jalanannya, gedung-gedungnya, semuanya cuma gelap. Oke, nah, kali ini kita mau bedah tuntas soal usaha para ilmuwan yang bisa dibilang gila-gilaan untuk menyalakan lampu di kota itu. Dan memetakan setiap jalurnya. Tepat. Sumber kita dari bab 4, Otak Aneka Warna, dari bukunya Daniel M. Davis, The Secret Body. Jadi, misi kita adalah melacak evolusi teknologi yang membawa kita dari cuma bisa lihat satu sel buram. Sampai bisa mengendalikan sirkuit otak dengan cahaya. Dan yang paling seru kan, perjalanan ini nggak dimulai dari laboratorium canggih. Bukan, sama sekali bukan. Awalnya justru dari perseteruan sengit dua ilmuwan di abad ke-19. Oh, ini cerita favorit saya. Mereka dapat hadiah Nobel bareng, tapi yang satu malah pakai pidato kemenangannya buat nyerang karya yang lain. Drama banget ya, dan itu jadi fondasi ilmu saraf modern. Oke, ayo kita bongkar dari awal. Jadi masalah paling mendasar zaman dulu itu simple tapi bikin frustrasi. Iya. Otak itu isinya neuron yang padat banget, kayak hutan super lebat. Kalau kita coba warnai semua pohonnya, Yang kelihatan cuma gumpalan hitam. gumpalan hitam, sama sekali nggak informatif. Gimana caranya lihat satu pohon di tengah hutan rimba itu? Nah, solusinya seperti banyak penemuan hebat lainnya, datang dari ketidaksengajaan. Selalu ya, dari ketidaksengajaan. Tahun 1873, ada ilmuwan Italia, Camillo Golgi. Dia lagi eksperimen dengan berbagai bahan kimia. Lalu entang gimana, dia nemuin kalau campuran perak nitrat Perak nitrat, oke? itu bisa mewarnai neuron. Tapi anehnya, pewarna itu cuma menyala di segelintir neuron secara acak. Mungkin cuma 1 dari 100 sel. Tunggu. Jadi penemuan sebesar ini murni karena kecelakaan. Bisa dibilang begitu. Dia cuma iseng coba-coba bahan kimia terus tiba-tiba jreng, beberapa sel nyala. Gila juga ya, sains itu kadang soal keberuntungan. Tepat, keberuntungan yang dipadukan dengan pengamatan yang jeli. Tiba-tiba, untuk pertama kalinya, bentuk utuh sebuah neuron bisa kelihatan. Badan selnya, dendritnya. Semuanya. Ini kayak kita nyalain beberapa lampu jalan di kota yang gelap gulita, akhirnya kita bisa lihat bentuk jalannya. Tapi, yang lebih gila lagi, Golgi salah menafsirkan penemuannya sendiri kan? Nah, ini dia. Dia ngotot kalau otak itu satu jaringan kabel yang nyambung semua, kayak jaring laba-laba raksasa. Disinilah pahlawan kita yang kedua muncul. Santiago Ramon y Cajal dari Spanyol. Cajal. Dia pakai teknik pewarnaan Golgi, tapi dia jauh lebih teliti. Dia lihat gambar yang sama, tapi kesimpulannya, Beda total. dan kesimpulan itu mengubah segalanya. Cajal sadar kalau neuron itu bukan jaringan yang nyambung. Mereka itu sel-sel individual, terpisah. Terpisah. Mereka memang dekat banget, tapi nggak pernah benar-benar bersentuhan. Ada celah mikroskopis di antara mereka. Yang sekarang kita kenal sebagai sinapsis. Tepat, sinapsis. Tempat sinyal dilompati dari satu sel ke sel berikutnya, inilah yang disebut doktrin neuron. Fondasi dari semua yang kita tahu tentang otak. Nah, ini bagian favorit saya. Drama di panggung Nobel. Hahaha, iya. Golgi nggak pernah mau terima teori Cajal. Dia ngerasa teorinya yang benar. Puncaknya, tahun 1906, mereka berdua dianugerahi hadiah Nobel. Barengan. Di panggung yang sama. Bayangin kamu ada di Stockholm, di puncak pengakuan ilmiah dunia. Apa yang kamu lakuin? Pidato kemenangan Golgi malah dipakai buat nyerang teori neuron Cajal di depan semua orang. Gila kan? Ini bukti kalau dunia sains itu nggak selalu adem ayem. Isinya bisa penuh drama dan ego juga. Ironis banget. Ironisnya kan, penolakan Golgi terhadap ide baru yang lahir dari tekniknya sendiri justru nunjukin betapa sebuah alat bisa lebih maju dari pembuatnya. Benar, pada akhirnya bukti yang menang dan nama Cajal yang dikenang sebagai bapak ilmu saraf modern. Oke, jadi kita bisa lihat satu pohon di hutan. Keren. Tapi itu kan nggak bantu kita ngerti ekosistemnya. Nah, Pertanyaannya jadi, gimana caranya lihat semua pohon sekaligus?
dengan warna beda-beda biar nggak pusing. Pertanyaan itu membawa kita 100 tahun ke depan ke sebuah teknik dengan nama yang puitis, brain bow. Brain bow, pelangi otak. Betul. Ini dikembangkan oleh Jeff Lichtman dan Joshua Sainz di Harvard. Mereka mikir, gimana kalau kita nggak usah mewarnai otak dari luar, tapi bikin otak itu sendiri yang nyala warna-warni dari dalam? Jenius banget sih cara kerjanya. Mereka minjem gen dari ubur-ubur dan anemon laut. Gen yang bisa menghasilkan protein berpendar, hijau, merah, dan biru. Gen-gen ini disisipin ke DNA tikus. Jadi setiap neuron di otaknya bisa memproduksi ketiga protein warna ini. Dan karena setiap neuron mencampur 3 warna dasar itu dengan perbandingan yang acak, hasilnya spektakuler. Kayak layar TV ya. Persis, sama seperti layar TV yang bikin jutaan warna dari merah, hijau, biru. Neuron-neuron ini jadi punya sekitar 90 warna berbeda. Ada yang kuning, ungu, oranye. Wow. Gambar yang dihasilkan benar-benar indah, persis kayak sekotak krayon yang tumpah di dalam otak. Tujuannya, setiap neuron punya KTP warna sendiri. Biar bisa dilacak kabelnya dari awal sampai akhir. Kedengarannya sempurna. Pasti berhasil dong. Kelihatannya kan keren banget. Nah, disinilah realitas sains menampar kita. Oh, ternyata enggak. Visualnya memang memukau, tapi seperti yang diakui Lichtman sendiri, mereka nggak belajar sebanyak yang diharapkan. Loh kenapa? Masalahnya ada di resolusi. Brainbow ini kan pakai mikroskop cahaya biasa. Waktu gambarnya diperbesar buat lihat koneksi yang super kecil, Jadi gambarnya jadi kabur. tepat. Cabang-cabang neuron yang warnanya beda-beda itu tumpang tindih dan warnanya jadi nyampur kayak cat air basah. Mustahil melacak satu kabel dengan pasti. Jadi, ironisnya, usaha bikin peta yang super indah ini justru nunjukin betapa kita meremehkan kerumitannya. Tepat sekali. Kita pikir butuh krayon. Ternyata kita butuh sesuatu yang jauh lebih canggih. Kita butuh gambar yang ribuan kali lebih tajam. Oke, kalau mikroskop cahaya nggak cukup tajam, solusinya jelas dong. Pakai mikroskop yang lebih kuat, mikroskop elektron. Yang bisa lihat sampai tingkat molekuler. Tapi, tentu saja, ini memunculkan masalah baru lagi. Selalu ada masalah baru ya. Masalah yang sangat besar. Mikroskop elektron itu kayak mesin fotokopi super canggih. Dia cuma bisa memindai permukaan, nggak bisa nembus ke dalam. Jadi cuma bisa menghasilkan gambar 2 dimensi. Mukaan tanahnya aja. Solusinya, agak ekstrim, tapi brilian. Ini metode yang dikembangin Winfried Deng dan Sebastian Sung. Iya. Mereka ambil sepotong kecil otak tikus, terus dibekukan dan diawetkan dalam resin keras. Kayak fosil serangga dalam getah pohon. Persis. Balok resin ini kemudian ditaruh di dalam mikroskop elektron. Di dalam mikroskop itu, ada pisau berlian super tajam. Dan saya nggak mau lebih-lebihkan ya. Ujung pisaunya itu tebalnya cuma 12 atom karbon. Gila. Pisau ini kemudian mengiris lapisan otak satu persatu setipis 30 nanometer. Setiap kali satu lapisan diiris, mikroskop langsung memindai permukaan baru yang terbuka. Diulang ribuan kali. Hasilnya, tumpukan ribuan gambar 2D hitam putih dengan resolusi super tinggi. Tapi ini menciptakan monster baru, data. Data yang luar biasa besar. Kita punya ribuan gambar, dan sekarang tugasnya adalah merekonstruksi semuanya jadi model 3D, melacak setiap kabel neuron dari satu irisan ke irisan berikutnya. Komputer saat itu belum cukup pinter buat melakukannya otomatis. Nah, ini solusinya menurut saya paling out of the box. Haha, setuju. Karena komputer belum sanggup, mereka pinjam ratusan ribu otak manusia di seluruh dunia. Lewat sebuah game online. Namanya iWire. Benar, mereka mengubah tugas analisis data yang super membosankan ini jadi game. Siapapun bisa main. Jadi Anda dikasih gambar irisan otak. Tugas Anda mewarnai jalur satu neuron melewati irisan-irisan itu, ada poin, ada papan skor, ada kompetisi. Dan lebih dari 265.000 orang dari seluruh dunia akhirnya ikut serta. Menjadi ilmuwan warga. Skala proyek ini benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Banget. Tim Lichtman pakai metode serupa, butuh 6 tahun cuma untuk memetakan sepotong otak tikus yang ukurannya 1.000.000 kali lebih kecil dari otak tikus keseluruhan. Sebesar apa itu? Kira-kira sebesar sebutir garam. 6 tahun untuk sebutir garam. Dan proyek sekecil itu saja menghasilkan data 1 petabyte. Itu setara dengan 200.000 film definisi tinggi. Wow, hanya untuk sepotong otak tikus seukuran butiran garam, ini benar-benar menunjukkan betapa gilanya tantangan untuk memetakan seluruh konektom.
Diagram pengkabelan lengkap otak manusia ya. Ini kombinasi luar biasa dari robotika presisi, mikroskop super kuat, dan kecerdasan kolektif ratusan ribu manusia. Semuanya hanya untuk mulai memahami peta sirkuit otak. Oke, sejauh ini kita cuma jadi penonton. Kita ngintip, kita metain, tapi gimana kalau kita bisa jadi sutradaranya? Bukan cuma ngelihat sirkuit, tapi bisa ngendalin sirkuit itu. Menyalakan dan mematikannya sesuka hati. Kayak saklar lampu. Nah, ini membawa kita ke teknologi paling revolusioner dari semuanya, optogenetika. Dan lagi-lagi, inspirasinya datang dari tempat yang sama sekali nggak terduga. Bukan dari riset otak? Bukan. Dari riset alga hijau bersel tunggal yang hidup di kolam. Alga. Iya, para ahli biologi menemukan protein di alga ini yang berfungsi sebagai panel surya mini. Protein ini bisa mengubah cahaya jadi sinyal listrik, yang memungkinkan alga itu melihat dan berenang menuju cahaya. Disinilah Carl Desserot dan Edward Boyden membuat lompatan imajinasi yang luar biasa. Mereka mikir, kalau protein ini bisa mengubah cahaya jadi listrik di alga, bisa nggak kita pasang protein ini di neuron otak? Jika bisa, artinya kita bisa menyalakan neuron hanya dengan menyorotkan cahaya padanya. Kurir? Untuk mengirim gen alga itu ke jenis neuron tertentu di otak tikus. Betul. Lalu, sehelai serat optik yang lebih tipis dari rambut manusia ditanamkan ke otak untuk mengantarkan cahaya laser langsung ke target. Eksperimen pertama yang menunjukkan kekuatan teknologi ini benar-benar bikin merinding. Cerita dari reporter New York Times itu kan? Iya, bayangin Anda ada di ruangan itu. Ada seekor tikus lagi santai ngendus-ngendus di pojok kandang. Lalu peneliti menekan tombol. Klik. Lasernya nyala, ngirim cahaya biru ke korteks motorik otak tikus. Seketika, tikus itu mulai berlari berputar-putar tanpa henti, kayak dikendalin joystick. Lasernya mati. Klik, dia langsung berhenti. Kembali mengendus seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Mereka bisa menyalakan dan mematikan sebuah perilaku kompleks dengan presisi sepersekian detik. Mereka memegang saklar untuk gerakan tikus itu. Kedengarannya kan agak ngeri ya, Sedikit. kayak remote control buat makhluk hidup. Tujuannya apa sih sebenarnya? Pasti bukan untuk bikin hewan peliharaan yang bisa dikontrol kan? Tentu bukan. Tujuannya adalah untuk memahami fungsi sirkuit dengan cara yang belum pernah mungkin sebelumnya. Dan ini penting buat Anda. Oke. Dengan bisa mengisolasi dan menguji sirkuit tertentu, kita bisa mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang kondisi seperti kecemasan, depresi, atau kecanduan. Jadi misalnya sirkuit mana yang terlalu aktif saat seseorang merasa cemas? Tepat. Dan mereka benar-benar bisa mengujinya. Dalam eksperimen lain, para ilmuwan bisa secara instan menyalakan perilaku cemas pada tikus hanya dengan menstimulasi neuron di amigdala. Pusat rasa takut di otak. Dan yang lebih penting, mereka juga bisa mematikannya seketika. Wow! Ini membuka pintu untuk memahami gangguan mental pada tingkat sirkuit. Kita nggak lagi cuma lihat gejala, tapi kita bisa nunjuk sirkuit yang malfungsi. Optogenetika memberi kita alat untuk menguji hubungan sebab akibat di dalam sistem paling rumit di alam semesta ini. Jadi kalau kita rangkum, perjalanannya luar biasa ya. Luar biasa. Dari pewarnaan hitam putih Golgi yang cuma bisa lihat satu sel, lalu ke Brainbow yang warna-warni tapi kabur, Lanjut ke peta 3 dimensi super detail dari iWire. dan puncaknya kita dapat saklar lampu untuk otak lewat optogenetika. Kita benar-benar sudah menempuh perjalanan jauh. Tapi penting untuk tetap rendah hati. Tentu. Tantangan untuk memetakan seluruh konektome manusia masih seperti mencoba memetakan setiap bintang di galaksi. Ingat, otak tikus seukuran butir garam saja, 1 petabyte data. otak manusia ribuan kali lebih besar dan lebih kompleks. Ini membawa kita ke pemikiran terakhir yang provokatif dari Jeff Lichtman, salah satu pelopor di bidang ini. Sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Apa itu? Mungkinkah sebuah peta otak yang lengkap dan akurat akan sama rumit dan sulit dipahaminya seperti otak itu sendiri? Itu paradoks yang menarik. Jangan-jangan peta otak yang sempurna itu bakal serumit dan semisterius otak itu sendiri. Terus, apa gunanya peta kalau kita nggak ngerti cara bacanya? Nah, itu dia. Mungkin setelah kita berhasil membuat peta yang sempurna, pekerjaan yang sebenarnya baru saja dimulai. Belajar menafsirkan lanskap yang sangat luas dan rumit yang telah kita ungkap. Itu adalah tantangan besar berikutnya yang menanti kita.